Pemirsa, kita akan kembali menghubungi Arief Budiman, analis Cipta Dana Sekuritas, untuk mengetahui bagaimana kemudian respon pasar terhadap kabinet kerja yang baru dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Ya, Pak Arief. Selamat sore. Ya, Pak Arief, mengenai nama-nama dari tim ekonomi Kabinet Kerja Jokowi JK yang dipilih oleh Presiden, seperti itu ada nama Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan juga mungkin namanya tidak baru ataupun masih familiar, yaitu Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Ini sebetulnya apakah nama-nama yang ada di tim ekonomi Kabinet Kerja sudah sesuai dengan ekspektasi pasar atau justru di luar ekspektasi? Kalau saya lihat ya untuk Bapak Bambang Brojonegoro itu sudah sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Karena dia sebelumnya kan Wakil Menteri Keuangan di era SBY. Kalau untuk Sofyan Djalil mungkin ada di luar sedikit ekspektasi. Cuma kalau lihat track record dia kan dia juga sudah berpengalaman di zamannya SBY JK dulu ya. Sebagai Menteri Equine juga ada Menkominfo. Harusnya tidak terlalu negatif juga gitu ya. Oke, tapi kemudian dengan adanya nama-nama mungkin yang masih ada di luar ekspektasi pasar, walaupun kemudian tadi ada nama-nama juga yang sesuai dengan ekspektasi, apakah kemudian ini juga yang membebani pergerakan IHSG untuk hari ini sehingga kemudian pergerakan di zona positifnya tidak bertahan lama dan justru ditutup di teritori negatif? Mungkin sebagian juga dipengaruhi oleh aksi jual atau profit taking dari investor domestik ya. Mungkin indeks dari minggu lalu kan naiknya cukup lumayan dari 5.040 sempat ke 5.100 ya. Mungkin sebagian investor lokal udah mulai melakukan aksi ambil untung. Kalau kita lihat asing hari ini masih ada net buy sekitar 670 miliar ya. Memang transaksi relatif agak sepi sih hari ini, di bawah 4 triliun. Kalau untuk kabinet sih mungkin memang nggak perfect seperti yang diinginkan pasar. Cuma kan ini sudah cukup seleksinya cukup ketat ya. Kita lihat dulu kan lewat KPK juga PPATK sudah disaring untuk mencari orang-orang yang bersih. Kalau pengalaman itu juga kan nggak semuanya juga harus pengalaman. Kalau kita ingat dulu waktu SBY juga mulai dari jadi presiden juga banyak orang-orang yang nggak pengalaman, tapi kan dalam 5 tahun berjalan akhirnya terbukti bahwa mereka bisa kerja gitu. Mungkin Pak Jokowi juga seharusnya sudah mulai meneliti orang-orang yang masuk di kabinet dia. Baik, Pak Arief, dari kabinet kerja yang disusun oleh Presiden Joko Widodo seperti itu, apakah Anda menilai gambaran bahwa kabinet ini kabinet yang pro pasar atau bagaimana? Kalau dari tim ekonomi saya rasa cukup pro pasar ya. Mungkin walaupun beberapa nama yang diekspektasi seperti Pak Dahlan Iskan, Sri Mulyani, Pak Agus Marto memang tidak masuk. Mungkin di sana kan juga ada kompromi politik ya, antara partai pendukung dan juga dengan Pak Jokowi. Tapi kan kalau kita lihat proses seleksinya sudah cukup paling ketat lah seperti itu. Oke, tantangan utama apa menurut Pak Arief yang kemudian dari pelaku pasar sendiri, Menteri Perekonomian ataupun tim ekonomi dari Kabinet Kerja Jokowi JK ini kemudian harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kali harus dilakukan adalah menaikkan BBM seperti yang sudah disinyalkan oleh Pak Jokowi dan Pak JK kira-kira 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu ya. Itu akan dianggap positif sekali oleh market kalau dia langsung menaikkan BBM untuk di bulan November. Oke, artinya prioritas utama adalah mengenai harga bahan bakar minyak seperti itu ya Pak Arief ya. Ini untuk prediksi besok kira-kira IHSG masih akan dibuka ataupun berada di pergerakan teritori negatif atau pasar kemudian mulai melihat bagaimana kinerja dari kabinet Jokowi JK? Iya, kalau untuk melihat kinerja mungkin terlalu cepat ya karena baru 1 hari mulai bekerja gitu ya. Untuk hari esok ya nanti akan terpengaruh juga oleh sentimen dari saham global nanti malam seperti Dow Jones dan Eropa. Baik, terima kasih Pak Arief telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time.